tahu bahwa sewa guna usaha atau leasing ini tidak asing lagi bagi mahasiswa maupun di kalangan masyarakat, bahkan di perusahaan-perusahaan yang terkait di bidang ini. Secara persepsinya, kita juga dapat mengetahui tentang produk-produk seperti apa yang terkait di bidang ini. Adapun yang akan kami bahas dalam video presentasi ini yaitu terkait sewa guna usaha atau leasing. Apa sih pengertian sewa guna usaha, manfaat sewa guna usaha, pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha, bentuk kegiatan sewa guna usaha, jangka waktu sewa guna usaha, teknik pelaksanaan transaksi dalam sewa guna usaha, objek guna usaha, dan perjanjian apa saja yang terlibat dalam sewa guna usaha. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait materi kami, simak video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha atau biasa sering disebut dengan leasing. Merupakan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Untuk digunakan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala. Sewa guna usaha juga merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan sisa nilai. Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu leaser adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua, penyewa adalah perusahaan atau pihak memakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Dan yang terakhir, pemasok atau supplier adalah pihak yang menjual barang yang disewa guna diusahakan. Manfaat dari sewa guna usaha atau leasing yaitu yang pertama, sewa guna usaha atau leasing dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva. Kemudian yang kedua, sewa guna usaha atau leasing memiliki kompensasi manfaat yang dinikmati. Maka leasing mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Kemudian yang ketiga, sewa guna usaha atau leasing tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak, asuransi, dan lain-lain. Selain itu, manfaat lain dari sewa guna usaha atau leasing yaitu yang pertama, pembiayaan penuh, di mana leasing dapat membantu perusahaan untuk mulai beroperasi atau mengembangkan usaha karena memberikan sejumlah modal yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, lebih fleksibel, di mana leasing dinilai lebih fleksibel karena lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kondisi keuangan dari lessee. Kemudian yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif, di mana leasing juga bermanfaat sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan atau individu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, tidak perlu jaminan, karena untuk melakukan aktivitas ini, lessee tidak perlu memberikan jaminan apapun. Kemudian yang kelima, arus dana, di mana fleksibilitas dari leasing berperan penting dalam perencanaan arus dana atau cash flow suatu perusahaan. Kemudian yang keenam, proteksi inflasi, di mana leasing akan menghindarkan penerima dari inflasi karena mereka hanya akan membayar sesuai kesepakatan awal. Kemudian yang ketujuh, perlindungan dari kemajuan teknologi, karena jika lessee melakukan sistem sewa barang maka akan terhindar dari kemajuan teknologi yang sangat cepat. Mereka tidak akan ketinggalan model dari teknologi terbaru dari suatu aktivitas sewa tersebut. Kemudian yang kedelapan, pembiayaan proyek skala besar, di mana leasing juga bermanfaat karena lessee tidak perlu menyiapkan dana yang besar dalam satu waktu. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, terdapat perlindungan hukum, di mana aktivitas leasing akan dilakukan melalui kontak yang jelas dan memiliki kekuatan hukum sehingga terdapat perlindungan dari sisi hukum. Pihak yang terlibat dalam leasing yaitu ada 2. Yang pertama, penyewa guna usaha dan perusahaan sewa guna usaha.
Dari penyewa guna usaha, perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan guna usaha yang disebut juga lessor. Kemudian ada juga perusahaan sewa guna usaha, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara finansial, kapitalis, dan operationalis, dan salen and leasing. Bentuk kegiatan leasing yang pertama financial leases atau capital leases, kegiatan guna usaha di mana penyewa guna usaha pada masa akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Berdasarkan ciri-ciri dari financial leases adalah: yang pertama, lessor tidak menggunakan biaya perawatan; yang kedua, tidak dapat dibatalkan atau non-cancel; yang ketiga, diamortisasikan secara penuh full amortised. Jangka waktu sewa guna usaha. Pertama, jangka waktu untuk operating lease umumnya lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis barang yang disewa guna usahakan. Kedua, financial lease umumnya jangka waktu sewa guna usaha mendekati umur ekonomis barang model yang bersangkutan. Objek sewa guna usaha. Objek sewa guna usaha sangat beragam, umumnya bersifat barang modal. Bentuk dari objek sewa guna usaha ini dapat berupa alat-alat, mesin, kendaraan, komputer, gedung, dan yang lain-lain. Perjanjian sewa guna usaha. Pada perjanjian sewa guna usaha, paling tidak harus memuat keterangan terperinci mengenai hal sebagai berikut. Yang pertama, objek perjanjian adalah sesuatu yang ada dan bukan tidak ada. Dimaksudkan adalah bahwa pada waktu dibuatnya perjanjian itu, objek perjanjian itu harus ada secara real. Jika objek yang diperjanjikan itu tidak ada sama sekali pada waktu dibuatnya, maka perjanjian itu batal. Yang kedua, jangka waktu leasing. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3. Yang ketiga, harga sewa serta pembayarannya. Ini merujuk pada jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai biaya sewa untuk menggunakan sesuatu barang jasa. Harga sewa pembayarannya bisa bervariasi tergantung pada perjanjian dan jenis properti atau layanan yang disewa. Yang keempat, kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan adalah suatu yang dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Salah satu hak dan kewajiban pajak yaitu dengan mendaftarkan dirinya dan usahanya untuk NPWP. Yang kelima, penutup asuransi. Penutup asuransi ini merujuk pada ketentuan atau perlindungan yang diberikan oleh polis asuransi. Penutup asuransi menggambarkan jenis risiko yang dicakup oleh asuransi tersebut, serta batasan dan kondisi yang mungkin berlaku. Ini memberikan pemahaman tentang apa yang akan dijamin oleh perusahaan asuransi. Adapun yang keenam, perawatan barang. Pemeliharaan atau perawatan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar fungsional dan kualitas. Adapun yang terakhir, penggantian dalam hal barang hilang atau rusak. Ini adalah proses di mana pihak yang memberikan asuransi menggantikan nilai atau memperbaiki barang yang hilang atau rusak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam polis asuransi. Penggantian ini dapat melibatkan pembayaran uang tunai atau penggantian barang yang setara dengan kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Oke, itulah tadi materi presentasi kami terkait sewa guna usaha atau leasing, di mana kita dapat simpulkan bahwa sewa guna usaha yaitu lease yang mendapatkan manfaat menggunakan aset tanpa kepemilikan langsung.
sementara lessor mendapatkan pendapatan dari penyewaan tersebut. Keputusan untuk menggunakan sewa guna usaha biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan fleksibilitas dan ketersediaan modal. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.